Halo, saya Ridwan Rafi Gurni, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai unsur dan teknik interpretasi citra. Langsung saja kita ke pembahasan materi kita. Unsur dan teknik interpretasi citra. Yang pertama, saya akan memberikan pengertian mengenai interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan suatu kegiatan untuk menentukan bentuk dan sifat objek yang tampak pada citra. Interpretasi citra dapat dilakukan secara manual dan dapat pula dilakukan secara digital. Yang pertama, kita membahas mengenai interpretasi secara manual. Interpretasi citra secara manual merupakan suatu kegiatan untuk menentukan bentuk dan sifat objek yang tampak pada citra. Interpretasi citra dan fotogeometri berhubungan erat meskipun keduanya tidak sama. Bedanya, fotogeometri berkepentingan dengan geometri objek, sedangkan interpretasi citra berurusan dengan manfaat, penggunaan, asal-usul, ataupun identitas objek yang bersangkutan. Yang kedua, ada interpretasi citra secara digital. Interpretasi citra secara digital merupakan evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. Dasar interpretasi citra digital berupa klasifikasi citra piksel berdasarkan nilai spektralnya yang dapat dilakukan dengan cara statistik. Dalam pengklarifikasian citra secara digital mempunyai tujuan khusus untuk mengkategorikan secara otomatis setiap piksel yang mempunyai informasi spektral yang sama dengan menginputkan pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial, dan pengenalan pola temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema keruangan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis citra penginderaan jauh. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Tanpa dikenali identitas dan jenis objek yang tergambar pada citra, tidak mungkin dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip pengenalan objek pada citra mendasarkan atas penyidikan karakteristiknya atau atributnya pada citra. Karakteristik objek yang tergambar pada citra dan digunakan untuk mengenali objek disebut unsur interpretasi citra. Beginilah susunan dari unsur interpretasi citra. Teman-teman dapat melihat pada poin-poin yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya kita masuk kepada unsur interpretasi citra. Di sini saya akan menjelaskan 9 unsur interpretasi citra satelit. Yang pertama ada rona. Rona dan warna disebut unsur dasar. Hal ini menunjukkan
tentang betapa pentingnya rona dan warna dalam pengenalan objek. Tiap objek tampak pertama pada citra berdasarkan rona atau warnanya. Setelah rona atau warna yang sama dikelompokkan dan diberi garis batas untuk memisahkannya dari rona atau warna yang berlainan. Yang kedua, bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang konfigurasi atau kerangka suatu objek, atribut yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja. Bentuk, ukuran, dan tekstur dikelompokkan sebagai susunan keruangan rona dalam segi kerumitannya. Bermula dari orang yang merupakan unsur dasar dan termasuk primer dalam segi kerumitannya, pengamatan atas rona dapat dilakukan paling mudah. Oleh karena itu, bentuk, ukuran, dan tekstur yang langsung dapat dikenali berdasarkan rona. Yang ketiga, ukuran. Ukuran ialah atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Karena ukuran objek pada citra merupakan fungsi skala, maka di dalam memanfaatkan ukuran sebagai unsur interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Yang keempat, tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terkecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, halus, dan berbelang-belang. Yang kelima, pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Tingkat kerumitannya tingkat lebih tinggi dari tingkat kerumitan bentuk, ukuran, dan tekstur sebagai unsur interpretasi citra. Yang keenam, bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan pada umumnya tidak tampak sama sekali atau kadang-kadang tampak samar-samar. Meskipun demikian, bayangan sering merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru lebih tampak dari bayangannya. Yang ketujuh, ada situs. Situs dikelompokkan ke dalam kerumitan yang lebih tinggi. Situs bukan merupakan diri objek secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Adanya keterkaitan ini, maka terlihatnya suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk bagi adanya objek lain. Dan unsur interpretasi citra satelit yang terakhir yaitu ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti merupakan penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada teknik interpretasi citra satelit.
saya ada menjelaskan 5 teknik interpretasi citra satelit. Yang pertama ada data acuan. Data acuan dapat berupa pustaka, pengukuran, analisis laboratorium, peta, kerja lapangan, foto, maupun foto udara selain citra yang digunakan. Data acuan dapat berupa tabel statistik tentang meteorologi atau tentang penggunaan lahan yang dikumpulkan oleh perorangan maupun oleh instansi pemerintah. Penggunaan data acuan yang ada akan meningkatkan ketelitian hasil interpretasi yang akan memperjelas lingkup, tujuan, dan masalah sehubungan dengan proyek tertentu. Yang kedua, kunci interpretasi citra. Kunci interpretasi citra pada umumnya berupa potongan citra yang telah diinterpretasi serta diyakinkan kebenarannya dan diberi keterangan seperlunya. Keterangan ini meliputi jenis objek yang digambarkan, unsur interpretasinya, dan keterangan tentang citra yang menyangkut jenis, skala, saat perekaman, dan lokasi daerahnya. Yang ketiga, penanganan data. Penanganan data dapat berbentuk kertas cetakan atau transparansi yang juga semakin banyak digunakan. Transparansi dapat berwujud lembaran tunggal maupun gulungan. Dalam menanganinya perlu berhati-hati jangan sampai menimbulkan goresan atau bahkan penghapusan padanya. Untuk transparansi lebih mudah penanganannya, akan tetapi terhadap yang lembaran perlu lebih berhati-hati, baik lembaran transparansi maupun lembaran kertas cetak. Yang keempat, pengamatan stereoskopik. Pengamatan stereoskopik pada pasangan citra yang bertampalan dapat menimbulkan gambaran 3-dimensional bagi jenis citra tertentu. Citra yang telah lama dikembangkan untuk pengamatan stereoskopik ialah foto udara. Citra jenis ini dapat digunakan untuk mengukur beda tinggi dan tinggi objek bila diketahui tinggi salah satu titik yang tergambar pada foto. Di samping itu juga dapat diukur lerengnya. Perwujudan 3-dimensional ini memungkinkan penggunaan foto udara untuk membuat peta kontur. Di samping foto udara, dari pasangan citra radar atau citra lain yang bertampalan juga dapat ditimbulkan perwujudan 3-dimensional bila diamati dengan stereoskop. Yang kelima, metode pengkajian. Metode pengkajian merupakan pekerjaan interpretasi citra yang dimulai dari pengkajian terhadap semua objek yang sudah sesuai dengan tujuannya. Meskipun demikian, banyak penafsir citra yang lebih suka memulai dengan menyiam seluruh atau sebagian besar dari daerah yang dikaji, kemudian dilakukan seleksi dan kajian terhadap objek yang dikehendakinya. Begitulah video pembelajaran dari saya mengenai unsur dan teknik interpretasi citra.
Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan.